Di video kali ini kita akan mencoba sebisa mungkin memberikan penjelasan lengkap tentang kekuatan apa saja yang dimiliki oleh Sri Asih. Yang wajib diketahui yaitu bahwa para Sri Asih seperti Asih, Nani Wijaya, Alana atau Ganis mempunyai kekuatan yang relatif sama. Tepatnya kekuatan mereka bersumber sama-sama dari sosok yang bernama Dewi Asih. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui Sosiabas dan bisa juga join jadi member untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Nani Wijaya. Sri Asih dikatakan punya kekuatan fisik yang membuatnya setara dengan 250 orang dewasa. Selain itu pastinya kemampuan dasar Sri Asih adalah kemampuan terbang. Saking kuatnya dia, Sri Asih mampu mengangkat bongkahan batu raksasa. Di komiknya yang paling pertama diperlihatkan Sri Asih kebal terhadap peluru. Selendang Sri Asih bisa digunakan untuk banyak hal, antara lain mengikat seseorang, namun juga dapat dipakai untuk melempar atau menghempaskan target. Ditunjukkan di komik Patriot Prahara, Sri Asih mampu menembakkan semacam energi yang bisa merusak. Selain itu, Sri Asih tidak akan gentar walaupun lawannya punya ukuran lebih besar daripada dia. Itu karena Sri Asih mampu memperbesar ukuran badannya menjadi raksasa. Dalam bentuk raksasa hanya beberapa karakter tertentu yang bisa mengangkatnya. Yang membedakan Sri Asih dari jagoan wanita lain adalah kemampuan untuk menggandakan diri menjadi 3. Kemampuan ini layaknya kemampuan Kage Bunshin di anime Naruto, yang bisa membuat ketiganya punya kemampuan setara. Uniknya Sri Asih Nani Wijaya ditunjukkan punya kemampuan untuk mendeteksi keberadaan seseorang. Juga dia mampu merasakan atau melihat orang yang ada di kejauhan sedang melakukan apa. Sayangnya Nani Wijaya punya kelemahan yang paling fatal, yaitu karena dia terlalu baik, jadi rayuan pria dan kebaikan bisa dimanfaatkan. Dan hal itu terbukti di komik Patriot Prahara, di mana seorang penjahat bisa merayu Nani dan bocah Atlantis yang punya wujud anak kecil mampu memperdayainya. Rengganis. Yang paling mencolok dari Sri Asih Rengganis adalah dia punya kecepatan luar biasa, membuat dia gesit layaknya antelop atau kancil. Kecepatan itu dia manfaatkan untuk menghindari berbagai serangan termasuk peluru senjata api. Namun kecepatan itu juga bisa membantu ketika sedang menyerang musuh. Tentu saja Sri Asih Rengganis punya kekuatan fisik yang luar biasa. Hanya dengan sekali hantaman tinjunya ke tanah, banyak musuh bisa dia tumbangkan sekaligus. Selain itu Rengganis secara tidak sadar juga mampu menembakkan energi yang berwarna biru, energi yang sama yang dia gunakan untuk menghentikan peluru, dan energi biru itu juga akan menyelimuti tubuh Ganis ketika dia sedang di luar kendali. Yang membedakan dari Sri Asih lain yaitu Ganis mempunyai kemampuan mengeluarkan shockwave. Shockwave atau gelombang kejut menjadi kekuatan pertama yang muncul ketika Ganis masih kecil, dan tentu itu dia keluarkan secara tidak sengaja. Setelah berlatih di bawah bimbingan Mandala, Rengganis menjadi makin kuat. Tinjunya bisa menghasilkan shockwave yang luar biasa. Selain itu peluru air Aquanus mampu dikendalikan dan dibuat berbalik arah dengan hanya menggunakan ranting. Tinju Ganis kini bahkan bisa diselimuti energi berwarna biru. Hal unik lainnya yaitu Ganis bisa berubah seperti Henshin ke dalam mode Sri Asih. Dia juga mampu mengeluarkan energi yang bisa menghalau energi jahat. Energi yang dia keluarkan bisa tersebar atau terarah. Yang paling keren tentu saja combo dari serangan gabungan Aquanus, Ganis, dan Maza, di mana mereka menggabungkan serangan sinar pelangi Aquanus yang akan dikontrol oleh Ganis, lalu ditambah kekuatan tongkat Maza Imaji. Tak hanya skill aktif, Rengganis punya skill pasif berupa kemampuan menyembuhkan. Sebenarnya bisa diasumsikan Sri Asih Rengganis ikut memiliki senjata selendang seperti Sri Asih lain. Itu karena Ganis punya selendang di kostumnya, namun sayang belum pernah diperlihatkan dia menggunakan selendang itu sebagai senjata. Rengganis sebagai Sri Asih tentu punya kelemahan juga. Kelemahan ini ditunjukkan ketika dia melawan roh alam Banua. Ketika itu Banua berhasil meniadakan atau menetralkan kekuatan Sri Asih Ganis dengan akar-akarnya. Hal itu membuat Ganis bisa dikalahkan dengan mudah oleh Banua tanpa perlawanan dan tidak berkutik sama sekali. Alana.
Alana punya kekuatan cukup lengkap sebagai Sri Asih, meskipun tentu diceritakan dari awal dia masih belajar. Sejak sebelum menjadi Sri Asih, dia sudah punya kekuatan melihat makhluk halus. Dengan menyebut nama Dewi Asih, dia bisa langsung berubah bentuk ke wujud Sri Asih. Badannya akan terasa ringan dan semua panca indera menajam. Dia punya mustika berupa selendang sakti yang bisa melepas dari cengkraman energi gelap. Selendangnya bergerak atas kekuatan niat. Setelah itu energi gelap akan disegel pada satu bola lalu akan dikirim ke dunia arwah untuk dinetralkan. Alana menguasai kekuatan sukma yang merupakan sumber kekuatan gaib manusia. Ketika bisa mengendalikan kekuatan sukma, Alana akan bisa terbang. Dia melatihnya dengan cara meditasi. Sukma juga harus dilatih agar bisa memaksimalkan kekuatan Sri Asih. Bahkan Alana bisa melihat sukma milik orang lain. Energi sukma itu dapat dipusatkan pada tangan Alana untuk memperkuat tinjuannya. Selain itu, Alana juga bisa menguasai ajian Bolosewu. Sederhananya merupakan kage bunshin atau teknik menggandakan diri. Energi sukma besar akan digabung menjadi energi lain yang akan meniru bayangan. Ada pula ajian selungkup rupa, teknik untuk menyamarkan wajah Alana agar dia tidak dikenali ketika berubah menjadi Sri Asih. Lebih gila lagi, Alana punya kemampuan penyembuhan super cepat. Untuk melindungi dirinya dan orang sekitar, Sri Asih yang satu ini dapat memasang energi pelindung pada lokasi tertentu.